Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tentang pembicaraan batu bara yang ada di Mowewe, kita bisa kembangkan juga pada batu bara yang terdapat pada Bumbana, Sulawesi Tenggara. Yang pernah kami datangi yaitu di Bumbana sekitar tahun 2008 jika tidak salah. Dan telah teridentifikasi batu bara di sana terbentuk sedemikian rupa sehingga dia berupa bongkahan-bongkahan atau berupa pecahan-pecahan daripada karakteristik batu bara tersebut dengan kandungan sulfur jika tidak salah sekitar 0,5%. Nah, hal ini sangat menarik karena kandungan sulfur yang sedemikian rupa rendahnya itu sangat menguntungkan apabila digunakan. Yang kedua, di tempat tersebut itu daerah Tahite, Bombana, terdapat juga adalah mata air berupa air panas. Nah, ini bisa dipahami dengan jelas bahwa terjadi proses geotermal yang sangat dekat dari permukaan bumi. Nah, di samping itu juga terdapat keterlibatan formasi batu gamping karkarenit yang memberikan suatu nuansa yang khas bahwa daerah ini sangat kaya dengan pengendapan karbonat yang kita tahu dengan ciri khas karbonat tersebut mengindikasikan bahwa sekian juta tahun yang lalu sebelum era pembentukan Pulau Sulawesi di atas permukaan air, maka itu telah terjadi pengendapan batuan koral yang merupakan hasil daripada pelapukan material-material jasa trenik, yaitu berupa cangkang-cangkangnya. Nah, saudara yang saya banggakan bahwa hal ini adalah perlu kita pahami lebih lanjut. Ketepatan batu bara di Sulawesi Tenggara itu kiranya memberikan berkah. Sebab dengan adanya nikel misalnya, kita akan bisa memanfaatkan lebih jauh bagaimana sumber daya alam yang ada di Sulawesi Tenggara itu bisa dimaksimalkan. Nah, belum lagi adanya uranium. Pak Kusnadi dari Badan Tenaga Atom dan Nuklir Indonesia sekitar bulan 7 yang lalu mengatakan kepada saya bahwa ada peta sebaran daripada uranium. Nah, ini adalah bahan radioaktif yang sangat bermanfaat. Cuma kita sayangkan bahwa data ini tidak begitu terpublis atau diketahui. Ketika saya tanya daripada Insinyur Baharudin, salah seorang staf khusus daripada gubernur, dia juga tidak tahu. Apalagi gubernur pasti sudah tidak tahu. Nah, hal ini adalah tantangan bagi kita semuanya yang tinggal di Sulawesi Tenggara, baik penduduk asli yaitu suku Tolaki maupun suku lainnya dalam konteks negara Republik Indonesia. Negara ini telah mengamanahkan kepada kita, khususnya kepada kaum profesionalisme dan juga kepada kaum akademis, bahwa mari kita manfaatkan sumber daya alam kita ini dengan sebaik-baiknya. Tentunya aspek lingkungan perlu kita jaga, karena itulah bagian daripada kehidupan kita. Lingkungan rusak sama saja manusia akan rusak. Lingkungan stabil sama saja manusia akan stabil. Dan ini adalah satu keseimbangan, sebagaimana dalam teori kesetimbangan, teori ABC, itu abiotik, biotik dan culture yang dikemukakan oleh Dr. Emal, salah seorang teman saya dalam bidang analisa mengenai dampak lingkungan, bahwa kita perlu mempertimbangkan 3 hal ini. Nah, batu bara, nikel, uranium, geotermal, semua ini adalah hendaknya menjadi keberkahan. Sehingga suatu ketika lingkungan ini benar-benar bisa terjaga. Saya tawarkan pada kita semuanya bahwa untuk bagaimana kita mengambil daripada sejumlah logam yang berharga seperti batu bara, Tondongkura itu mengandung vanadium. Nah, itu bisa kita gunakan, kita manfaatkan atau kita recovery dengan metode biohidrometalurgi mineral dan batu bara. Itu suatu